Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan sedikit menjelaskan tentang teori kemunculan agama, di mana jika kita ketahui agama itu merupakan salah satu hal yang tidak bisa dilepaskan dari seseorang. Agama merupakan pandangan hidup. Jika merujuk kepada pengertiannya sendiri dalam secara bahasa, agama itu merupakan suatu pedoman. Dalam artian agama itu sebagai hal yang memberi jalan kita ke jalan yang benar. Setiap agama mengajarkan kebaikan, tidak ada agama yang mengajarkan tentang keburukan. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit sejarah kemunculan agama. Menurut Fraser, bahwa agama itu hadir karena adanya hasil pemikiran dari manusia. Agama itu merupakan suatu kebudayaan atau hasil pemikiran dari seseorang filsafat. Nah, dari pengertian ini dapat kita tarik kesimpulan bahwa agama yang dimaksud ini adalah agama-agama yang berada pada suatu suku atau suatu daerah tertentu, di mana salah satunya misalkan animisme, dinamisme, kan itu semua berasal dari hasil pemikiran manusia. Sedangkan agama yang diakui oleh negara itu di Indonesia sendiri ada 5: Islam, Kristen, Katolik, Buddha, dan Konghucu. Nah, agama-agama ini terbentuk karena adanya misalkan Islam, agama ini terbentuk karena turunnya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kemudian Rasul berpendapat bahwa agama ini berasal dari akal pikiran manusia? Jika dilihat realitanya di masyarakat, agama itu muncul karena pola perilaku masyarakat terdahulu yang menganggap bahwa suatu benda atau roh yang memiliki kekuatan. Beda halnya dengan agama-agama ateis. Ateis itu kan muncul karena adanya pandangan empiris bahwa sesuatu yang dianggap gaib. Begini pandangan para pemeluk agama ateis. Pandangannya, setiap hal atau perilaku dapat dikatakan nyata apabila bisa dirasakan oleh panca indera. Sedangkan menurut Fraser, bahwa agama dipandang sebagai hasil produksi pemikiran para filsuf yang memiliki kecenderungan untuk berusaha memecahkan teka-teki kehidupan dan kemudian menyebarkan ide-ide serta pemikiran mereka kepada orang lain. Nah, itu tadi agama-agama dinamisme dan animisme kan memiliki beberapa aturan, misalkan larangan itu semua kan hadir berdasarkan pemikiran orang terdahulu yang menganggap bahwa larangan-larangan tersebut mengandung ide-ide serta pemikiran yang dapat membawa kita kepada hal yang lebih baik. Agama ini mengatur masalah kehidupan yang selalu hadir dalam sejarah kehidupan manusia sepanjang zaman. Agama tidak lahir dalam sejarah peradaban Islam manusia. Dalam sejarah peradaban Islam, manusia selalu berkaitan dengan usaha manusia dalam memecahkan persoalan hidup menggunakan akal dan sistem pengetahuannya. Tetapi keduanya memiliki batas. Itu tadi
Mengapa agama ateis itu muncul? Karena dia berpendapat bahwa eh, hal-hal yang dia mempercayai bahwa hal-hal yang gaib itu tidak ada. Dia percaya bahwa hal yang nyata, dia percaya bahwa Tuhan itu tidak ada. Dia mempercaya hal yang ada dan dapat diraba dan dirasakan. Sama halnya dengan teori batas akal. Keterbelakangan kebudayaan manusia makin sempit lingkaran batas akalnya. Itulah mengapa sebagian ahli agama mengatakan bahwa agama salah satu tahapan dari beberapa tahap evolusi manusia yang bersandar pada evolusi alam mental atau akal manusia. Di sini ada terdapat dua pandangan mengenai asal usul agama. Yang pertama, sangat modern positifik yang merumuskan teori tentang agama dari rasio dan kebenaran yang hanya bisa dicerap oleh logika. Ini yang saya katakan tadi, agama-agama ini misalkan agama ateis. Agama ateis muncul karena mereka berpendapat bahwa hal yang dapat dijelaskan dengan logika merupakan hal yang benar. Yang kedua, evolusionisme yang meyakini bahwa sistem keyakinan kelompok mengalami evolusi mulai dari animisme, kemudian beragama hingga masa pengetahuan. Ini yang terjadi pada umumnya di masyarakat. Dahulunya masyarakat tradisional itu beragama agama animisme dan dinamisme, kemudian masuk peradaban, terjadi evolusi, masuknya tokoh-tokoh agama, misalkan di Indonesia masuknya Islam, sehingga munculnya Islam. Tetapi pada dasarnya agama Indonesia ini masih toleran, di mana kebudayaan mereka masih lakukan yang dipadukan dengan ajaran-ajaran Islam yang ada. Mungkin itu saja yang saya dapat jelaskan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.